Shalom semuanya. Masih semangat? Nikmati Tuhan? Oke. Ini baru hari pertama. Oleh karena itu nanti malam tidurlah ya yang nyenyak. Jangan banyak ngobrol dan tidak tidur. Nanti keletihan. Ya. Hari ini pada malam hari ini saya dengan anak saya Nancy dan ternyata dengan mantu saya ada di sini dengan timnya ya, dengan Bapak Loris Firman ya. Ternyata kita satu tim ya melayani. Waktu saya siapkan ini Tuhan katakan aku mau pulih Tuhan temanya. Dalam hidup kita semua orang punya pengalaman. Saya rasa semua orang ngalamin ada yang suka, ada yang duka. Jarang sekali orang tidak pernah merasakan duka sama sekali. Karena dunia ini milik si jahat. Tapi Tuhan katakan, kalau semua yang jelek dari si iblis coba membuat kita kecewa, itu salah harusnya kalau kita pegangan sama Tuhan. Karena semua yang jelek, semua proses ujian yang Tuhan izinkan harusnya menghasilkan yang ilahi. Kita lihat Yusuf dari kecil punya mimpi besar. Tapi Tuhan izinkan dia lewatin proses. Harus dihianati saudara tirinya yang satu rumah. Tapi karena dia lewatin proses itu dengan penyertaan Tuhan, dia jadi sampai ke destininya. Kalau enggak sampai ke Mesir, Yusuf enggak sampai destiny. Jadi hari ini Tuhan katakan mari buka hati kita, bilang Tuhan, kalau ada sedikit saja yang masih nyantol di hatiku, yang masih membuat saya kadang-kadang terseok, kesel. Hari ini bilang, aku mau pulih Tuhan. Aku sungguh-sungguh mau pulih. Aku mau terbang tinggi. Aku mau menjadi orang yang hidup bijak dan bersinar sampai kapanpun. Sampai Tuhan jemput kita kedua. Sampai Tuhan jemput kita di awan-awan. Kita didapati tidak bercelah. Oke, next. Orang bisa luka batin. Luka batin itu apa? Itu trauma yang mendalam, luka yang mendalam, sakit di jiwa kita. Yang sangat mempengaruhi kehidupan. Ada orang dari kecil gak pernah dengar pujian. Yang dia dengar cuma tuntutan dan umpatan. Saya punya teman gak tahu apa yang terjadi dengan papanya. Dari kecil papanya sukanya keluarkan kutukan. Keluarkan semua yang bisa menyakitkan hati. Sampai dia sudah besar. Ketika dia mau mengampuni aja dia bilang, Coach aku nih gak bisa mengampuni. Sampai ini kayaknya sakit hatiku dan marahku itu sampai sudah ada di darahku. Untuk aku mengampuni tak mudah. Saya bilang harus bisa. Kalau enggak engkau terseok-seok banget masuk ke destinimu. Jadi luka batin itu jangan dianggap sepele. Karena tapi Tuhan katakan di Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus selalu jaga hati kita. Kalau kita sudah sembuh nanti setiap kali ada kita bisa cepat sembuhnya. Tapi kalau kita gak sembuh-sembuh itu jadi seperti borok ya. Belum sembuh-sembuh itu makin parah.
Kalau di bahasa versi yang lain dikatakan jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Wah ternyata gak bisa, tadi udah masukin. Oke. Next ya, oke. Hati memang bisa luka, gak ada hati gak bisa luka. Tapi Tuhan yang kita sembah, itu Tuhan yang ajaib. Dia katakan Tuhan dekat pada orang yang patah hati. Bukan, kemarin tadi. Tuhan dekat dengan orang yang patah hati. Jadi kalau kita patah hati jangan cari manusia. Cari Tuhan, engkau akan ngalamin. Wah Tuhan itu jawab doa, wah Tuhan itu semakin dekat. Jadi kalau orang konseling sama saya bilang gini, ini kesempatan engkau dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba kalau begitu engkau dekat sama Tuhan, tiba-tiba engkau jadi peka. Karena tiba-tiba Tuhan bicara banyak. Dan Yesaya 61 ayat 1 mengatakan dia menyembuhkan yang remuk hati. Tuhan kita tidak cuma tuntut, tidak cuma suruh kita berdoa. Dia bukan Tuhan seperti itu. Tuhan yang tahu keadaan kita. Bahkan kita tidak bicara, Tuhan tahu. Next. Luka batin dan alam bawah sadar. Siapa yang pernah dengar di YouTube atau pernah dengar pengajaran saya tentang inner child, bayangan masa lalu yang terluka? Ada sebagian. Saya ditanya, itu pengajaran bagus inner child tentang bayangan masa lalu. Tapi kenapa banyak orang gak beres-beres? Karena ternyata gak pernah selesaikan alam bawah sadar ini. Jadi masih terus. Kita akan belajar ya. Bahwa semua kejadian hidup ini terekam dalam alam bawah sadar di setiap orang. Baik itu menyenangkan, baik itu tidak menyenangkan. Kalau kita dengar kata-kata umpatan, kita bilang gini, ngaco. Tapi itu kerekam. Dan mengerikannya adalah dia bobotnya 90%. Kalau engkau dari kecil, ada orang atau orang tuamu atau keluargamu pernah begini, engkau anak bodoh. Engkau anak yang tidak akan pernah berhasil. Apapun yang kau kerjakan tidak akan berhasil. Itu akan kerekam terus di sini. Satu hari engkau bertumbuh dan engkau belajar dan engkau cukup bisa. Tapi setiap kali ada sebuah kesempatan, suara itu seperti keluar, tapi di alam bawah sadar ngomongnya begini, nggak bisa. Kan sudah adik dikasih tahu dari kecil, nggak bakal. Kamu nggak akan berhasil kok. Itu suara akan terus ngomong, engkau tidak akan pernah berhasil. Jadi kita ini harus hati-hati, apalagi kalau sudah sampai trauma. Takut gelap. Dari kecil misalnya takut bener sama gelap. Pasti ada sesuatu pernah terjadi dengan kegelapan itu. Mungkin pernah ditinggalkan di rumah sendiri lagi gelap. Saya bersyukur saya jadi orang tua begitu saya bertobat. Saya dengar-dengaran sama Tuhan. Saya ingat satu hari saya mau ke dokter gigi. Mungkin Nancy juga gak ingat. Hari itu saya turun duluan karena dokternya itu rame. Suami saya sama dia lagi tidur, masih kecil. Dia tidur di mobil. Akhirnya saya masuk dulu, gak lama suami saya masuk tanpa dia. Hati ibu sama hati bapak nih beda. Kalau bapak bilang gini, jangan dibangunin. Kalau hati ibu tahu, begitu kami tutup pintu, anak pasti bangun. Saya bilang gini, hah? Saya bilang sini kuncinya, kasih saya. Saya lari cari, dia lagi menjerit-jerit nangis. Saya langsung peluk dia. Saya bilang gini, kakak, saya panggil dia kakak. Kakak dengar. Apapun yang terjadi, Tuhan tahu kau tinggal menjerit sama Tuhan. Tuhan akan kasih tahu mami, kasih tahu papa, apa yang terjadi dengan engkau. Ingat ya nak,
Gak ada yang bisa ninggalin engkau dan memisahkan engkau dengan mami. Mami, saya peluk, saya bilang dalam nama Yesus tidak akan pernah terjadi trauma. Tapi banyak orang kalau saya gak beresin, dia akan ketakutan ditinggal sendiri. Satu hari dia akan terus merasa dia pengen ditinggal. Ngerti ya? Karena itu terekam di alam bawah sadar. Ada orang takut dengan pria. Karena mungkin dari papanya, dari omnya. Saya pegang rumah Shalom, yatim piatu. Anak lahir karena umur 17 anak gadis. Diperkosa omnya sendiri. Dia sangat ketakutan. Karena itu jadi anak. Mungkin macam-macam. Takut dengar suara tinggi atau marah. Karena selamanya dia di keluarga itu semua teriak-teriakan. Kalau ngomong itu kayak kalau gak teriak itu frekuensinya kurang. Teriak-teriakan, jadi dia ini udah takut banget kalau lihat teriakan udah stres. Aku takut gagal, takut sendiri, macam-macam. Yuk, next. Kita akan belajar mengapa hati terluka. Yang pertama pastinya karena alami penolakan. Dari masa dalam kandungan, mungkin orang tua belum siap. Contohnya apa? Saya nggak cari contoh yang lain, saya cari contoh keluarga saya aja. Lagi saya hamil 3 bulan setelah menikah. Suami saya di PHK. Tiba-tiba dia nggak siap punya anak. Dan dia bilang sama saya, gugurkan anak ini. Hari itu saya bilang, Pak, kalau anak pertama digugurkan bisa nggak punya anak lagi. Boleh nggak aku pertahankan? Saya datang, waktu itu saya kerja, saya udah jadi kepala cabang. Saya menghadap semua direksi saya hamil. Mereka ketawa. Orang hamil itu harusnya bersyukur ya. Kenapa kamu ketakutan? Saya gak akan pecat kamu selain kamu, kecuali kamu itu males-malesan itu. Enggak, aku akan kerja dengan luar biasa. Tapi ajaib, mengerikan kalau kita sadar. Begitu dia besar. Memang bapaknya itu kadang-kadang suka tugas luar. Kalau ada omnya, ada bapaknya. Dia milih omnya. Dulu saya tidak terlalu ngerti. Tapi setelah saya pelajari ini semua, ternyata itu terekam. Bahkan kalau ada ibu hamil, kalau kita hamil, apa yang ibu rasakan dari kecil di kandungan, anak itu rasa. Saya bersyukur lagi ketika saya hamil, saya mulai jatuh cinta sama Tuhan. Waktu itu saya gak diantar ke dokter. Tapi saya bilang ini, saya harus kuat. Saya gak mau melo, saya harus kuat. Dan itu membuat anak saya kuat. Ada orang lahir karena hamil di luar nikah. Bukan maunya dia kan. Tapi karena ibunya hamil di luar nikah. Itu juga tertolak. Ada yang lahirnya tidak seperti yang diinginkan orang tuanya atau opanya. Maunya anak laki, keluarnya lahir perempuan. Tanpa sadar anaknya juga tertolak. Kita gak tahu, tapi ini alam bawah sadar. Dari dia kecil otak itu terbentuk. Itu sudah ada. Lalu kadang-kadang orang tua tuh udah terlalu banyak anak. Jadi kayak nyesel gini, aduh punya anak lagi. Apalagi kalau gak punya uang. Rasa beban banget. Itu juga tertolak. Setelah itu masuk masa bayi dan kanak-kanak. Suka dibandingkan lagi dari kecil. Kamu itu kenapa sih gak kayak seperti kakak? Dibandingkan terus atau direndahkan. Dari kecil gak pernah dianggap. Atau ada sekali begini ya. Ada istri diselingkuhin suaminya tapi yang jadi korban anaknya.
Anaknya suka dimarahin, dia habis pokoknya dicaci maki. Semua kalau kesel keluarnya ke anaknya. Ini luka. Selanjutnya, dia terima kata-kata kasar dan menyakitkan dari omnya. Karena keluarganya miskin, omnya juga ikut-ikutan melontarkan yang tidak baik. Apalagi kadang-kadang digeplak ya, kadang-kadang ditampar, dianggap kamu gak usah sekolah, terus pergi minta-minta. Kita gak usah sampai situ deh. Kadang-kadang di keluarga kita, keluarga besar, mungkin ada yang kasar. Kalau lihat kita, itu kasar. Itu juga tertolak. Ada lagi yang tiap hari menyaksikan ortu itu, orang tua bertengkar. Tiap hari dia tiap malam tutup telinganya. Dia marah. Saya ketemu dengan orang sudah umur 50. Cantik, seorang career woman. Waktu saya cerita tentang inner child, dia bilang gini, Coach, itu betul. Waktu aku kecil, aku nih dengerin bapak mamaku ini bertengkar. Sampai panik setiap kali ada bertengkar ya, kayak ada keributan apa yang akan hancurkan dia. Dia tutup telinga, dia tutup pakai bantal, dia tutup terus. Dan begitu dia mulai besar, dia pengen keluar dari rumah. Alasannya mau in the kos, mau mandiri. Mau kos saja, mau mandiri. Sampai akhirnya dia bertumbuh besar dan dia didekati laki-laki banyak. Setiap kali dia gak berani. Trauma. Nanti seperti papa mama, buat apa pernikahan? Ribut terus. Ini tertolak. Jadi alam bawah sadar kita ini sudah merekam sejak dalam kandungan. Apa yang dialami, dirasakan si ibu, itu dirasakan si bayi. Jadi kalau di sini ada orang yang lagi hamil, omongin terus, katakan sekalipun kau harus lewatin yang gak enak, engkau bersuka cita. Anakmu akan lahir tetap bersuka cita. Gak bisa juga, next. Yang selanjutnya, setelah itu masuk masa remaja. Didikan keras orang tua, sampai gak pernah ada, gak pernah ada kelembutan, keras aja. Karena orang tuanya merasa dia juga dididik keras. Saya pernah punya seorang anak buah kepala cabang. Sampai takut menikah, takut punya anak. Kenapa? Karena dari kecil dia bilang, kalau aku pulang, papaku pulang kalau mabuk ya. Aku ini mesti ngumpet, Bu. Sampai kadang-kadang aku ngumpet di bawah meja masih ditarik. Ini perempuan loh. Cantik lagi. Ditarik, dijedukin kepala ke tembok. Bu, saya udah berapa kali mau bunuh diri. Udah berapa kali saya mau lari dari rumah. Ini keluarga apaan? Hanya karena papanya ini stres berat. Tapi yang jadi korban anaknya. Sering dipukul ya kayak dia ya. Sering dituduh yang tidak-tidak. Barang irang, barang dia lupa taruh, anaknya yang dituduh ngambil. Lalu dibedakan dengan kakak beradik. Ada di satu keluarga, ada punya 2 anak perempuan. Yang satu disayang banget sama mamanya. Yang satu karena mamanya waktu mau melahirkan anak ini, bapaknya selingkuh. Jadi setiap kali lihat anak kedua, mamanya marah. Satu hari anak ini turun dari tangga. Begitu turun dari tangga, lihat mamanya lagi muji-muji kakaknya. Kamu tuh emang anak mama yang terbaik. Kamu itu pinter nari, kamu ini gini. Dia lihat itu, stop di tangga. Dia gak tahan. Dia bilang gini, Mah, aku juga butuh disentuh dan dibelai.
Kenapa engkau hanya belai? Kakak, kenapa gak belai aku? Dia masuk ke kamar dan dia keluarnya dengan kemarahan. Dia bilang, satu hari Maya, aku akan tunjukkan dan kalau bisa aku bunuh engkau. Karena apa yang dia lihat bukan cuma sekali. Dia sering banget lihat kakaknya disayang dengan lebih spesial. Ada lagi orang tua sibuk banget. Anak gak pernah disentuh. Yang sentuh orang lain. Kurang kasih sayang. Nanti kelihatan itu luka batin. Ujungnya kayak anak kecil. Kemana-mana cari kasih sayang ibu. Kemana-mana. Akhirnya selalu berespon yang salah. Ada lagi yang kata-kata orang tua yang gak sengaja. Ya, tadi pagi saya ngomong tentang yang lain. Ada kadang-kadang orang tua itu ngomong tapi kedengeran anaknya. Ada sekali, di sini kan banyak anak laki ya. Anak laki kan kalau lagi remaja itu bangunnya susah gak? Tidur, dibangunin, ya tidur lagi. Dibangunin tidur lagi. Nah ibu ini kesal lagi capek. Kamu itu ya biarin, gak usah sekolah. Kamu mau yang marah-marah. Rumahnya kan gak terlalu besar. Dia keluar ke depan, dia kesel, dia keluar ketemu tetangga. Rumpi lah ibu-ibu ini. Ya, begitu rumpi ibu ini ngomong begini, aku ini nyesel banget anak kayak begini ada keluar dari kandunganku. Pas dia ngomong itu, anaknya ini keluar. Kok bisa kebetulan? Itulah kerjaan iblis. Anaknya denger, hah? Jadi ini aku disesalkan kelahiranku. Marahnya sampai dia benar-benar gak bisa tunduk, berontak aja. Sampai dia ketemu Tuhan. Pelecehan. Dari remaja mungkin sudah ada yang lecehkan. Dibully sama teman-teman. Dibully sama banyak orang. Itu akan membuat orang luka batin. Bahkan putus cinta terus. Putus cinta. Ada lagi yang diputus gak jelas. Tambah luka lagi. Dan pelecehan fisik. Pelecehan fisik itu dari kecil gemuk ya. Diketawain terus. Gemuk si gendut. Itu tuh lukai loh. Makanya tolong kita pasukan terdahsyat. Jangan kalau lihat orang gemuk ndut. Itu lukain loh sebetulnya. Atau kalau kurus ceking gitu ya atau apa, janganlah ya, karena itu ternyata terekam di alam bawah sadar dan itu luka. Jadi alam bawah sadar akan terima dengan semua emosinya, ngerti ya? Kalau dia terimanya lagi luka, alam bawah sadar nggak akan bantah, dia terima aja, ya aku luka dibilang endut, ngerti ya? Jadi itu terima doang. Kalau alam sadar itu maksimal 5-12%. Itu dia terima, dia pikir dulu. Dia mau terima sakit apa gak sakit gitu kan ya. Kalau dia terima sakit, udah langsung diterima alam bawah sadar dengan emosinya. Ya, itu kalau remaja. Nah terus mulai dewasa. Diselingkuhi pasangan. Gak ada orang diselingkuhi pasangan bersuka cita. Bersyukur. Saya ini dari kecil sejujurnya saya itu menikmati keluarga saya dan menikmati teman-teman saya. Karena saya ini pandai cerita dari kecil. Kemana-mana suka cerita. Teman saya nungguin saya cerita. Tetangga saya nungguin saya cerita. Bayangin kalau nunggu gak cuma teman saya. Kakaknya, adiknya, mamanya, omanya pada nungguin saya cerita. Saya ini demen cerita. Apa aja kartun bisa dibikin jadi seru kalau saya cerita. Bahkan dari kecil bayangin ya. Jadi saya punya banyak teman. Tapi Tuhan tangkap saya lewat seorang suami.
Karena kalau enggak sih ini udah terhilang kemana-mana. Karena merasa semuanya oke. Jadi saya tahu betapa kalau saya nggak beresin itu, saya nggak bisa bersinar. Untung saya ditangkap Tuhan. Dan saya terus bergaul dengan Tuhan, Roh Kudus. Setiap kali sakitnya sakit. Setiap hari dulu awal-awal saya minum Ponstan 400 mg setiap hari. Karena kan cenat-cenut. Setiap hari saya tahu dia pulang jam 2. Saya tahu dari mana. Itu cenat-cenut. Sampai saya ketemu Tuhan. Begitu saya ketemu Tuhan. Tuhan bilang kalau engkau mau jadi muridku, sangkal diri, sangkal emosi. Saya ikuti. Kalau dia pulang jam 2, saya gak suruh pembantu yang buka. Saya buka. Setelah saya buka, saya masih nanya, apa mau makan? Orang kalau sudah bersalah, dibaikin lagi sama istrinya, itu tambah dia kelenyengan. Dia bilang gini, udah kamu tidur. Dan sampai di kamar saya bilang gini, Tuhan terima kasih, dia sudah pulang. Saya mau tidur lagi. Kenapa saya bisa begitu? Karena saya ngalamin suami saya selingkuh. Nyakitin saya sengaja. Kata-katanya sangat menyakitkan. Tindakannya sangat menyakitkan. Dari kecil saya dicintai banyak orang. Tiba-tiba ada seorang suami yang pakai Tuhan untuk gesek-gesek hati saya diul-ul. Tapi itulah waktunya saya mengampuni dan melupakan. Dan sejak itu saya bilang, saya mau jadi muridmu, sangkal diri, sangkal emosi, pikul salib setiap hari. Akhirnya saya bisa bersinar. Untuk kita bisa bersinar, jadi permata gosok kiri, gosok kanan, gosok semua, betul gak? Gak bisa gini, Tuhan udah deh stop gosoknya. Gak bisa. Kalau engkau mau bersinar, saya setiap kali ulang tahun pasti Tuhan beracara dengan saya. Dan satu hari dia pertunjukan orang banyak banget dan itu seperti permata-permata. Tiba-tiba di antara permata ada yang kinclong, tahu kinclong ya? Lebih dari yang lain. Tiba-tiba dia bilang begini, nak, salah satunya engkau yang kinclong itu. Aku suka dengan responmu. Saya bisa sampai hari ini. Karena dia yang membuat saya bersinar. Jadi Bapak Ibu, kalau dikhianati sahabat, saudara, teman pelayanan, pemimpin, mari beresin. Sering kita, kalau kita sendiri dari masa lalu sudah ada tolak penolakan. Diomelin pemimpin, tambah lagi dirasa ditolak. Padahal pemimpin cuma ngajarin kita. Tapi ada juga pemimpin ada yang salah gak? Ada, banyak. Tapi mari pasukan terdahsyat. Tuhan katakan, Tuhan mau kita bersinar dan diluputkan dari apapun. Tidak ada yang bisa membuat kita terseok-seok. Tapi kita akan terbang tinggi terus seperti Raja Wali yang kalau ada badai makin naik makin tinggi dan bertemu dengan matahari itu yaitu Tuhan sendiri. Ada orang terima perkataan yang sangat menyakitkan. Sampai dewasa kita bisa terima itu. Kadang kita bilang gini, udah berusaha semua. Kenapa sih masih dicurigai? Kenapa sih masih aja diomongin? Kita gak bisa menghentikan orang ngomongin kita. Tapi kita bisa menang lewat respon kita. Saya kalau diomongin gini ya, apalagi kalau nanti Bapak Ibu bersinar atau pernah bersinar, pasti yang lain tuh terlalu silau. Ujungnya kita diomongin terus. Betul gak?
Habis persidangan tuh bukannya enak, langsung semuanya kayaknya kena silauan kita. Tiba-tiba diomongin lah, digosipin dari itu. Ujian lain lagi adalah ayo sangkal diri, sangkal emosi, bilang Tuhan terima kasih. Setiap kali saya akan bilang gini, nggak apa-apa deh, biar rumah saya di surga semakin besar. Malah teman saya bilang sekali hari-hari ini, sudahlah coach, biar semakin banyak tamannya. Aku udah punya taman, aku udah lihat taman. Aku bilang gitu, lihat taman di rumahku. Kalau gitu sekarang nabung buat air terjun kata dia. Karena saya suka dengan air terjun. Ya udah nabung, jadi di rumah coach nanti ada air terjun. Biar kita apapun kita respon kita, itu akan membuat rumah kita makin bagus. Tapi setiap kita gerutu, saya pernah lihat penglihatan, tiba-tiba jendela orang yang rumahnya udah bagus, copot. Saya ini bingung, ini rumah udah bagus, tapi belum ada isinya. Tapi kenapa tiba-tiba jendelanya hilang? Oh ini tiba-tiba dia gerutu, marah dan macam-macam. Ya, jadi ada lagi orang, udah orangnya melankolis banget. Kalau tahu melankolis, orangnya nggak gampang curhat sama orang. Kalau orang melankolis, kalau udah ngomong sama orang hati-hati. Udah hati-hati masih dibongkar rahasia di depan orang. Wah itu sakitnya. Sejak itu tertolak dan tidak mau cerita lagi, semua disimpan di hati dan di pikiran sendiri. Betul gak? Siapa sih yang bisa rahasia yang dibongkar di depan orang? Orang koleris. Tapi saya mau katakan, kalau engkau mau di Mahanaim, mau jadi pasukan, kami ini itu suka dibongkar. Kalau nggak dibongkar gawat, nanti iblis lewat nggak dibongkar itu, iblis bisa ngomong macam-macam. Tapi kalau belum mengerti dibongkar itu sakit. Tapi mulai sekarang kalau dibongkar bilang gini, yes aku mau sembuh. Nggak ada lagi yang ngumpet, aku mau sembuh. Ya. Next, bagaimana supaya sembuh? Kita harus mengakui ada yang sakit atau luka di dalam diri kita dan terbuka. Kalau kita ke dokter nih ya, ke dokter. Sakit apa? Nggak tahu dok sakitnya apa, rasanya apa? Nggak tahu juga rasanya apa. Dokternya gini, jadi sakit apa datang sini? Betul nggak? Kita nggak bisa. Kemarin saya bilang sama seseorang, saya bilang gini, kamu kemarin ulang tahun didoakan semua loh, 5 orang, semuanya bilang gini, Tuhan buat dia dewasa. Padahal ini umurnya udah cukup, buat dia dewasa. Saya bilang gini, aduh yang lain keterlaluan nih, masa doain dia sampai buat dewasa gitu ya. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang gini, kau harus ngomong. Terus saya bilang gini, ayo sembuh. Kalau engkau selama ini nggak merasa, nggak mau ngakuin bahwa engkau ini sangat kekanak-kanakan karena masa lalu, kau tidak akan pernah sembuh. Ngerti ya? Karena engkau bilang aku nggak apa-apa kok. Padahal semua perilakunya menunjukkan dia sangat seperti kanak-kanak. Jadi kita ini harus ngaku sama Tuhan. Ngaku sama siapa yang memang saya sakit. Nggak masalah. Tapi sembuh dulu, akhirnya sembuh. Roma 10 ayat 10 mengatakan karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus belajar mengenali reaksi-reaksi atau gejala-gejala yang nanti akan dibahas, di-share oleh Nancy. Ya, dikatakan ada pepatah mengatakan the first step to dealing with a problem is admitting that you have a problem. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah kita yaitu mengakui kalau kita punya masalah. Ada orang gak mau ngaku dan takut ngaku, akhirnya gak pernah selesai. Langkah-langkah untuk sembuh. Next. Yang pertama, berperkara dengan Tuhan. Yesaya 1 ayat 18 mengatakan, marilah baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Ibu, kita harus hadapkan itu ke Tuhan.
berperkara sama Tuhan. Tuhan, aku pernah memang dilecehkan. Ada seseorang pernah diperkosa. Tapi sejak itu dia sangat takut dekat dengan laki-laki lain. Akhirnya terus karena dia nggak pernah bilang, Tuhan, aku diperkosa, aku sakit. Sebaliknya ada seorang laki-laki dari kecil, papanya karena butuh uang, dia ini dijual dari remaja untuk ngelayanin om-om dan tante-tante. Akhirnya dia punya kepribadian banyak karena lukanya membentuk dia menjadi orang yang bingung sendiri gitu. Nanti dia berperan yang lain, sampai kita ini pikir itu benar yang dia peranin. Bapak Ibu, apapun masalah yang kita hadapi, mari berperkara dengan Tuhan, minta ampun dan juga mengampuni dan melupakan. Banyak orang cuma stop di mengampuni, tapi tidak melupakan. Ada seorang istri, katanya sudah mengampuni dan memaafkan suaminya. Tapi setiap hari suaminya diteleponin. Di kantor setiap jam diteleponin. Satu hari suaminya udah low bat handphonenya. Akhirnya matiin karena udah low bat. Suaminya mau jenguk temennya, cuma beda 1 jam lebih. Istrinya sudah telepon semua teman-teman suaminya, sudah telepon semua keluarganya, sampai suaminya pulang jam 7 lebih, katanya gini, kamu mau kasih tahu sedunia kalau saya terlambat pulang 1,5 jam. Kenapa kau lakukan ini? Bukannya sudah memaafkan? Iya, tapi kenapa ya aku curiga terus? Ternyata dia belum berberesan dengan alam bawah sadar. Di sini masih bilang suamimu kalau pulang terlambat itu kan pergi macam-macam dan selingkuh. Ngerti ya? Jadi kalau kita tidak beresin. Kalau semalam yang dengerin, siapa yang semalam datang? Ada? Oke. Dengar Bu Linda cerita. Bu Linda bilang, tiba-tiba Tuhan bilang terlalu banyak yang di otakmu itu. Yang salah, yang macam-macam. Tiba-tiba Tuhan bilang ini, apapun yang kita ngalamin, mau itu kita ditolak siapa diri siapa. Itu tanpa sadar, itu ada di alam bawah sadar. Itu yang membuat kita berperilaku yang tidak seharusnya. Kalau kita penuh ketakutan, kita keluarnya ketakutan. Kalau kita penuh kemarahan, kita keluarnya kemarahan. Jadi gini ya, apapun yang kita tanam di alam bawah sadar, mau itu bagus, bilang gini, aku gak bakal bisa. Percaya deh, pasti gak bisa. Karena bobotnya di alam bawah sadar ini 90%. Tapi kalau kita bilang gini, enggak, pasti bisa. Pasti bisa, percaya. Yusuf tadi yang saya bilang. Yusuf dari kecil dengar cerita papanya tentang pendahulunya yang luar biasa. Makanya kalau kita lihat di Alkitab gak ada Yusuf marah. Yusuf selalu disertai Tuhan karena di bawah alam sadar begini. Pendahuluku aja luar biasa, pasti aku juga luar biasa. Hari ini kalau mimpi Tuhan dalam hidupmu tidak pernah tercapai, mulai hari ini ngomongin. Oke, ngomongin ya. Yang kedua, oke, memilih percaya pada Tuhan untuk menyelesaikannya. Ini ayat kunci saya, Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihinya. Saya gak pernah bilang begini, Tuhan aku ini udah kerja baik-baik. Aku dalam keluarga, aku juga nggak kemana-mana, nggak berzina di mana-mana, nggak ngapa-ngapain. Kenapa aku ngalamin suamiku kayak gini? Enggak pernah. Tapi aku bersyukur karena lewat suamiku lah aku boleh ketemu engkau dan dalam keintiman. Rumah saya terbakar 10 tahun yang lalu. 97% barang saya habis. Anak saya terbakar 21 tahun. Tapi hari itu saya baru sadar
Yang tertanam di sini adalah Roma 8 ayat 28. Bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Jadi waktu saya ngalamin, saya tahu Tuhan pasti ikut saya. Pasti Tuhan sertai saya. Jadi saya tidak akan panik. Tapi saya bisa merespon bijak seperti yang dia mau. Jadi percaya Tuhan turut bekerja sehingga kita bisa bersyukur. Yang ketiga, next. Cari tujuan Tuhan. Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perkataan siapa? Yusuf. Jadi dia bilang gini, engkau boleh mereka-reka yang jahat. Tapi Tuhan balikkan mereka-reka yang baik. Jadi apapun yang kita ngadepin, saya selalu bilang gini, Tuhan mau belajar apa lagi ya? Kalau ada ujian, Tuhan tahu gak? Tahu. Jangan bereaksi buru-buru. Tapi bilang gini, Tuhan mau belajar apa lagi? Supaya aku ini ngerti dan ajari aku lolos dan lulus. Ya. Jadi God has a purpose behind every problem. Ya, Tuhan ada tujuan di semua masalah. Yang selanjutnya, keempat. Jika ada trauma, sudah sampai ke trauma terus menghantui kita, saya minta bereskan itu, deal with it. Enggak cuma dengar di sini, bereskan itu dan ngomongin terus. Balikan keadaannya dengan ngomongin. Kalau engkau merasa tidak dicintai, bilang gini, mulai sekarang aku dicintai Tuhan, dia mati buat aku sangat dicintai, aku sangat diinginkan Tuhan. Terus ngomong itu sampai ini ketangkep. Itu artinya sampai terbentuk iman. Jadi jangan gini, iya sih emang aku gak kepake, emang aku ini enggak. Apapun, kalau engkau punya masalah dengan keuangan, bilang gini, aku diberkati, aku sangat diberkati. Aku akan jadi orang yang hidup berkelimpahan. Aku akan jadi aku penjaga bangsa, maka aku akan memberi makan bangsa. Apapun boleh terjadi, aku tetap ngalamin Goshen dan reception. Itu yang harus kita perkatakan, sampai di sini ngomong terus sampai kita yakin itu pasti terjadi. Ya. Nah, Filipi 3 ayat 13-14, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bahwa kita punya panggilan Tuhan, destiny masing-masing. Supaya nanti pada waktu Tuhan datang kedua kali, kita gak menyesal. Kita gak lagi keseok-seok sakit hati. Tapi kita orang yang bebas. Setiap kali pasti ada gesekan. Gak masalah, karena kita sudah sembuh. Beres. Sama kayak gini loh, kalau orang keseleo ya, begitu keseleo diberesin, kan seleonya hilang, betul gak? Tapi coba, kalau keseleo tidak diberesin, 2 tahun itu sakit yang nggak hilang-hilang, betul nggak? Ya, jadi deal with it. Yuk bilang, saya mau bereskan, saya mau deal with it, saya mau bereskan pada malam hari ini. Saya mau mengakui di hadapan Tuhan, berperkara sama Tuhan. Ya, next. Jadi ingat ya, alam sadar 5-12%, alam bawah sadar bobotnya besar sekali. Jadi kalau kita sudah mengampuni, sudah memaafkan, kita harus beresin sampai melupakan. Jangan sampai kita gak beres-beres. Terus ngomong cerita lagi. Karena apa yang kita taruh di alam bawah sadar, kita ngendapin sebentar, nanti lama-lama kita yakin. Oh, yang dia ngomongin itu kita ini pembawa sial, bener. Nanti dia akan mewujudkan itu. Kayak pikiran alam bawah sadar ini akan mewujudkan itu. Tapi pikiran alam bawah sadar bisa membangkitkan sesuatu yang ajaib. Kalau kita selalu bilang gini, aku ini cerdasnya luar biasa, cerdas. Aku punya spirit the words of knowledge, the words of wisdom. Aku berjalan dengan keajaiban. Aku membelah kemustahilan. Aku ngomong terus deh, jadi. Karena saya tadi cerita pagi, waktu saya jadi kepala cabang. Tuhan ngomong begini, doa Yabes tiap hari. Tahu kan Yabes hidupnya kayak begitu, namanya gitu. Tapi dia bilang gini, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Bukan cuma sekali, berkati aku berlimpah-limpah. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya engkau
meluputkan kaku dari palamataka, ya kan? Itu semua saya ngomong dan terakhirnya bilang gini, Tuhan menjawab, Yabes kan? Tuhan menjawab Iren. Dan tanpa saya sadari itu tahunan saya naik dari seorang kepala cabang, naik jadi kepala wilayah. Orang kepala wilayah cuma pegang 6 cabang, saya pegang 9 cabang terus 16 cabang. Lama-lama saya naik jadi group head. Sampai akhirnya ketika saya pegang 12 triliun aset. Ketika saya pegang 157 cabang dan saya tanggung jawab dengan 1.200 orang. Tuhan yang adalah CEO dari segala CEO memanggil saya. Saya mau semua Bapak Ibu juga menikmati itu. Gak ada hal yang sangat terlalu sulit buat Tuhan selesaikan. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang ajaib. Dia tinggal membalikan tangan. Kita yang kerja sama dengan Tuhan. Bilang aku mau pulih malam ini. Yuk bilang aku mau pulih malam ini. Aku mau pulih malam ini.